Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang tenang bernama Desa Wening hiduplah seorang gadis muda yang memiliki hati sangat murni. Desa Wening ini terletak jauh di pelukan perbukitan hijau yang membentang luas menyelimuti lembah dengan kabut tipis setiap pagi. Hamparan sawah yang menguning selalu bergoyang lembut saat angin berhembus membawa aroma tanah basah yang menyegarkan jiwa siapa saja yang menghirupnya. Kehidupan di sana berjalan sangat lambat dan damai. Seperti aliran sungai kecil yang jernih membelah desa memberikan kehidupan bagi setiap makhluk yang tinggal di sekitarnya, tanpa pernah meminta balasan apapun. Di ujung desa yang damai itu berdirilah sebuah gubuk bambu sederhana yang sudah terlihat reyot dan usang dimakan usia berpuluh tahun. Gubuk kecil itu adalah tempat tinggal satu-satunya milik Ningsih yang merupakan seorang gadis yatim piatu yang sangat rajin dan sopan santun. Ningsih tinggal sendirian setelah kedua orang tuanya meninggal dunia karena penyakit parah yang melanda desa beberapa tahun yang lalu meninggalkan kesedihan mendalam. Ia bekerja siang dan malam sebagai buruh tani di ladang milik tetangga demi menyambung hidup dan merawat gubuk peninggalan orang tuanya tersebut dengan penuh kasih sayang. Bagi Ningsih gubuk bambu itu bukanlah sekadar tempat untuk berteduh dari terik matahari dan dinginnya malam yang menusuk hingga ke tulang. Bangunan sederhana itu menyimpan seluruh kenangan indah bersama ayah dan ibunya yang selalu ia rindukan setiap kali ia merasa lelah bekerja. Ia masih bisa mengingat dengan jelas suara tawa ibunya saat memasak di dapur kecil dan senyum hangat ayahnya saat memperbaiki atap daun rumbia. Karena itulah ia bertekad kuat untuk menjaga rumah tersebut dari segala macam ancaman yang mungkin datang meskipun ia hidup dalam kemiskinan yang mencekik lehernya. Musim hujan akhirnya tiba membawa awan kelabu yang tebal dan menggantung rendah di atas langit. Desa Wening hampir setiap hari berturut-turut. Suasana desa menjadi lebih sunyi dari biasanya karena para penduduk memilih untuk berdiam diri di dalam rumah mereka yang hangat dan nyaman. Ningsih baru saja pulang dari ladang dengan tubuh yang basah kuyup dan kedinginan, setelah seharian bekerja keras mencabut rumput liar di sawah. Ia segera membersihkan diri di sumur belakang rumahnya, lalu menyalakan tungku api di dapur untuk menghangatkan tubuhnya yang menggigil karena angin malam yang tajam. Malam itu cuaca berubah menjadi sangat ekstrem dan menakutkan bagi siapa saja yang mendengarkan suara gemuruh dari balik dinding rumah mereka. Angin kencang mulai bertiup dengan liar menggoyangkan pepohonan besar di sekitar gubuk Ningsih, hingga dahan-dahannya saling bergesekan menciptakan suara yang menyeramkan. Hujan turun dengan sangat deras bagaikan ditumpahkan dari langit disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar menerangi kegelapan malam untuk sesaat sebelum kembali pekat. Ningsih duduk di sudut dapur, sambil memeluk kedua lututnya, mendengarkan suara atap rumbianya yang bergetar hebat, menahan terjangan badai yang tak kunjung mereda. Di atas tungku api yang menyala kemerahan terdapat sebuah periuk tanah liat kecil yang berisi sup singkong rebus bercampur sedikit garam. Itu adalah satu-satunya persediaan makanan yang Ningsih miliki untuk malam itu setelah ia menghabiskan sisa upahnya membeli kayu bakar minggu lalu. Aroma sup singkong yang menguap perlahan memberikan sedikit rasa nyaman di tengah udara yang semakin dingin menusuk kulit gadis malang tersebut. Ia berencana untuk memakan sup hangat itu perlahan-lahan, agar perutnya terasa kenyang lebih lama, sehingga ia bisa tertidur nyenyak melupakan rasa laparnya. Tepat ketika Ningsih hendak mengangkat periuk dari atas tungku api sayup-sayup, ia mendengar sebuah suara aneh dari arah pintu depan gubuknya. Suara itu terdengar seperti ketukan lemah namun berulang kali seolah-olah ada seseorang yang sedang mencari perlindungan dari amukan badai di luar sana. Awalnya Ningsih mengira itu hanyalah suara ranting pohon yang patah dan menimpa pintu bambu rumahnya karena tiupan angin yang semakin kencang. Namun ketukan itu terdengar lagi kali ini disertai dengan suara rintihan pelan yang membuat hati Ningsih merasa iba sekaligus sedikit ketakutan. Dengan langkah ragu namun didorong oleh rasa kemanusiaan Ningsih berjalan perlahan menuju pintu depan sambil membawa sebuah lampu minyak kecil bersamanya. Ia membuka pintu kayu itu sedikit saja, dan angin dingin langsung menerobos masuk, mematikan nyala api pada lampu minyak di tangannya seketika. Di balik kegelapan malam yang pekat di bawah guyuran hujan yang deras, ia melihat sesosok tubuh bungkuk berdiri gemetar di depan terasnya. Sosok itu mengenakan jubah lusuh yang basah kuyup, dan wajahnya tertutup oleh tudung kain yang sudah robek di berbagai sisinya. Terlihat sangat menyedihkan.
Orang tua itu mengangkat wajahnya perlahan memperlihatkan kerutan yang dalam di dahi dan matanya, yang sayu menatap Ningsih dengan penuh harap. Nak, maafkan kedatangan kakek tua ini di malam badai yang mengerikan. Bolehkah kakek berteduh sejenak dari hujan yang sangat dingin ini? Ucapnya parau. Suara kakek itu bergetar hebat karena kedinginan yang menusuk tulang membuat Ningsih tidak tega untuk menolaknya meskipun ia hidup sendirian di gubuk itu. Tanpa berpikir panjang, Ningsih segera membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan pria tua yang tampak sangat lemah itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Ningsih menuntun pria tua itu menuju dapur kecilnya yang terasa jauh lebih hangat karena sisa bara api di dalam tungku tanah liat. Ia membentangkan sebuah tikar pandan tua yang bersih di dekat perapian agar kakek itu bisa duduk dengan nyaman dan mengeringkan pakaiannya. Pria tua itu duduk dengan susah payah, sambil mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Ningsih yang sedang sibuk menghidupkan kembali nyala api. Ningsih tersenyum lembut dan mengambilkan sehelai kain kering yang bersih, lalu memberikannya kepada kakek tersebut untuk mengusap wajah dan tangannya yang basah kuyup. Melihat kakek itu masih menggigil kedinginan, Ningsih menatap periuk tanah liat berisi sup singkong yang seharusnya menjadi makan malamnya satu-satunya hari itu. Perutnya sendiri sebenarnya sudah berbunyi karena lapar sejak sore tadi, namun hatinya mengatakan bahwa kakek ini jauh lebih membutuhkan makanan hangat tersebut. Dengan penuh keikhlasan, Ningsih mengambil mangkuk kayu satu-satunya yang ia miliki dan menuangkan seluruh isi periuk ke dalam mangkuk tersebut tanpa tersisa sedikit pun. Aroma manis dari singkong rebus mengepul ke udara menghadirkan kehangatan yang perlahan menyebar ke seluruh penjuru ruangan dapur kecil yang sederhana itu. Ningsih menyodorkan mangkuk berisi sup singkong panas itu ke hadapan pria tua tersebut dengan kedua tangannya sambil menundukkan kepala tanda hormat. Silakan dimakan, kek. Ini hanya sup singkong sederhana, tapi semoga bisa menghangatkan tubuh kakek malam ini di tengah badai yang lebat, kata Ningsih. Kakek itu menatap mangkuk sup tersebut kemudian beralih menatap wajah Ningsih yang tulus dengan tatapan mata yang sulit untuk diartikan maknanya. Tangannya yang keriput dan gemetar, perlahan menerima mangkuk itu merasakan kehangatan yang mengalir dari mangkuk kayu ke telapak tangannya yang beku kedinginan. Pria tua itu mulai menyantap sup singkong tersebut perlahan-lahan seolah-olah ia sedang menikmati hidangan paling mewah dan lezat di seluruh dunia ini. Setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya tampak mengembalikan sedikit demi sedikit tenaga yang hilang dari tubuh rentanya akibat kedinginan di luar. Ningsih duduk tidak jauh dari kakek itu merasa sangat bahagia melihat orang lain bisa menikmati makanan yang ia buat dengan susah payah. Ia melupakan rasa laparnya sendiri dan hanya meminum segelas air putih hangat untuk menenangkan perutnya yang kosong sejak siang hari tadi. Suasana di dalam gubuk kembali sunyi, hanya terdengar suara gemuruh hujan di luar dan gemertak kayu bakar yang terbakar di dalam tungku. Ningsih merapikan beberapa piring kotor peninggalan orang tuanya dan mencucinya dengan hati-hati, agar tidak memecahkan benda berharga yang sangat ia sayangi itu. Sesekali ia melirik ke arah kakek tua yang tampaknya sangat menikmati keheningan malam itu setelah menghabiskan seluruh sup singkong di mangkuknya. Pria tua itu menatap kobaran api dengan pandangan mata yang tajam, dan dalam seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting dan rahasia. Setelah kakek itu menghabiskan tetes terakhir sup singkong di mangkuk kayu tersebut, ia meletakkan mangkuk itu dengan perlahan di atas lantai tanah. Ia menarik napas panjang dan wajahnya kini terlihat jauh lebih segar dibandingkan saat pertama kali ia mengetuk pintu gubuk Ningsih beberapa waktu lalu. Terima kasih banyak, nak. Kebaikan hatimu ini bagaikan mata air yang jernih di tengah gurun pasir yang tandus dan gersang, ucapnya pelan. Ningsih hanya mengangguk sopan sambil tersenyum kecil, merasa bahwa apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban sesama manusia yang harus saling tolong-menolong. Melihat badai di luar masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda, Ningsih menawarkan agar kakek itu bermalam saja di gubuknya sampai pagi tiba. Kakek tidurlah di sini malam ini saja karena hujan di luar masih sangat deras dan jalannya pasti licin serta berbahaya, tawar Ningsih lembut. Namun pria tua itu menggelengkan kepalanya perlahan sambil bangkit berdiri dari tikar pandan dengan langkah yang kini terlihat lebih tegap dan kuat. Tidak, nak. Perjalananku masih sangat panjang, dan aku harus menyelesaikan tugasku malam ini.
juga sebelum matahari terbit di ufuk timur. Tolaknya tegas. Ada sesuatu yang aneh pada pria tua itu saat ia berdiri tegap di tengah ruangan dapur Ningsih yang remang-remang diterangi cahaya api. Meskipun pakaiannya lusuh dan kotor, postur tubuhnya memancarkan sebuah kewibawaan yang sangat kuat, tidak seperti pengemis biasa yang sering lewat di desa. Nada suaranya pun terdengar berat dan tegas menggema di dinding gubuk bambu Ningsih, meninggalkan kesan yang mendalam dan misterius di hati gadis itu. Ningsih merasa segan untuk memaksa lebih jauh, dan hanya bisa membukakan pintu depan agar kakek itu bisa melanjutkan perjalanannya menembus badai. Sebelum pria tua itu melangkah keluar dari pintu gubuk, ia merogoh kantong jubahnya yang basah dan mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna gelap. Ia meletakkan benda itu di atas meja kayu usang yang berada di dekat pintu lalu menoleh ke arah Ningsih dengan tatapan tajam. Simpanlah benda ini, nak, sebagai kenang-kenangan dari seorang musafir tua yang pernah kau selamatkan nyawanya di malam badai yang sangat dingin ini, katanya. Ningsih belum sempat menjawab ketika kakek itu melangkah cepat menembus tirai hujan lebat dan menghilang begitu saja di telan kegelapan malam yang menakutkan. Ningsih segera menutup pintu gubuknya dan menguncinya dengan rapat agar angin kencang tidak kembali masuk mengacaukan ruangan kecilnya yang hangat tersebut. Ia kemudian berjalan mendekati meja kayu usang itu, dengan rasa penasaran yang besar untuk melihat benda apa yang ditinggalkan oleh kakek misterius itu. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, Ningsih melihat sebuah sendok kayu kecil yang memiliki ukiran sangat rumit dan indah pada gagangnya. Ukiran itu berbentuk menyerupai sulur tanaman yang melilit erat dengan sebuah lambang aneh di ujungnya yang belum pernah Ningsih lihat seumur hidupnya. Ketika jari-jari Ningsih menyentuh permukaan sendok kayu tersebut, ia merasakan kehalusan yang luar biasa seperti kayu itu telah dipoles selama ratusan tahun. Kayu itu berwarna coklat tua hampir hitam, memancarkan aroma wangi cendana yang sangat lembut, namun mampu menenangkan pikiran Ningsih yang sedang kebingungan. Gadis itu membolak-balik sendok kayu aneh tersebut, bertanya-tanya dalam hati siapakah sebenarnya kakek tua yang baru saja ia tolong di malam badai ini. Ia merasa yakin bahwa kakek itu bukanlah pengemis biasa, melainkan seseorang yang memiliki kedudukan penting, namun sedang menyamar untuk suatu alasan tertentu. Meskipun Ningsih tidak mengetahui nilai sebenarnya dari sendok kayu berukir itu, ia memutuskan untuk menyimpannya dengan sangat hati-hati sebagai barang yang berharga. Ia membungkus sendok kayu misterius itu menggunakan secarik kain bersih peninggalan ibunya, lalu memasukkannya ke dalam peti kayu kecil tempat ia menyimpan pakaian. Ningsih berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga benda tersebut sama seperti ia menjaga gubuk peninggalan orang tuanya dari segala macam bahaya luar. Setelah memastikan semuanya aman, Ningsih kembali ke dapur untuk mematikan sisa bara api di tungku sebelum merebahkan diri di tempat tidurnya. Malam itu Ningsih tidur dengan perut yang kosong, karena ia telah memberikan satu-satunya porsi makan malamnya kepada kakek tua yang kehujanan tadi. Anehnya, ia sama sekali tidak merasa kelaparan atau tersiksa oleh rasa dingin yang masih menyelimuti desa Wening akibat badai yang terus melanda. Perasaannya justru dipenuhi oleh kehangatan yang aneh dan kedamaian batin yang luar biasa, seolah kebaikannya telah membalut hatinya dengan rasa syukur mendalam. Dalam tidurnya yang lelap, Ningsih bermimpi melihat gubuk reyotnya berubah menjadi rumah yang kokoh dan bercahaya terang di tengah hamparan sawah hijau. Keesokan paginya badai telah sepenuhnya berlalu, meninggalkan udara yang terasa sangat sejuk dan segar menyapa setiap sudut desa Wening yang masih basah. Cahaya matahari pagi mengintip dari balik perbukitan menyinari dedaunan yang basah oleh embun dan sisa hujan semalam, menciptakan kilauan indah seperti berlian. Ningsih terbangun dengan tubuh yang terasa jauh lebih segar dan bertenaga dibandingkan hari-hari sebelumnya, siap untuk kembali bekerja keras di ladang majikannya. Ia membuka jendela gubuknya lebar-lebar, membiarkan sinar matahari masuk dan mengusir udara lembab yang mengendap di dalam ruangan kecilnya selama semalaman penuh. Saat Ningsih sedang bersiap-siap untuk berangkat ke ladang, ia teringat kembali pada kejadian semalam dan sendok kayu berukir yang tersimpan di petinya. Ia tersenyum kecil menyadari bahwa hidupnya yang miskin dan sederhana ini ternyata masih bisa memberikan manfaat bagi orang lain yang sedang kesusahan. Ningsih mengikat rambutnya dengan rapi, lalu mengambil caping bambunya melangkah keluar dari gubuk dengan penuh semangat menyambut hari baru yang cerah ini.
Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kebaikan kecilnya semalam dan benda aneh itu akan segera memutarbalikkan nasibnya dan menguji keteguhan hatinya nanti. Beberapa hari setelah malam badai yang menakutkan itu berlalu, langit di atas desa Wening kembali cerah memancarkan warna biru yang sangat indah. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa menggarap sawah dan ladang mereka yang sempat tertunda akibat hujan deras yang terus-menerus mengguyur tanpa henti. Ningsih pun kembali bekerja keras mencabut rumput liar dan menanam benih baru dengan penuh semangat. Meskipun tubuhnya terasa lelah setelah seharian membungkuk. Udara pagi yang segar selalu memberikannya kekuatan baru untuk terus bertahan hidup dan menjaga gubuk bambu peninggalan kedua orang tuanya yang sangat berharga. Namun ketenangan yang baru saja kembali menyelimuti desa itu, tiba-tiba terusik oleh kedatangan awan gelap yang membawa kabar buruk bagi kehidupan Ningsih. Pagi itu ketika Ningsih sedang membersihkan halaman depan gubuknya, terdengar suara langkah kaki yang berat dan kasar mendekati pagar bambu miliknya. Sesosok wanita parubaya dengan wajah angkuh dan pakaian yang mencolok berdiri, berkacak pinggang menatap sinis ke arah gubuk reyot tempat tinggal Ningsih. Wanita itu adalah Bikanti, bibi Ningsih dari pihak ayah yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat serakah dan licik di desa. Bikanti melangkah masuk tanpa permisi menginjak tanaman pekarangan yang dirawat Ningsih dengan susah payah setiap sore sepulang dari ladang tempatnya bekerja. "Hei anak pelupa, apakah kau pikir kau bisa tinggal di tanah ini selamanya tanpa membayar hutang ayahmu kepadaku?" bentak Bikanti dengan suara melengking. Ningsih terkejut bukan main mendengar tuduhan tersebut, karena seingatnya mendiang ayahnya adalah orang yang sangat jujur dan tidak pernah meminjam uang kepada siapapun. Ia menundukkan kepala dengan sopan dan berusaha menjelaskan bahwa ayahnya tidak meninggalkan catatan hutang apapun sebelum menghembuskan napas terakhirnya beberapa tahun yang lalu. Wajah Bikanti memerah menahan amarah mendengar jawaban pelan Ningsih, yang dianggapnya sebagai bentuk perlawanan dari seorang anak miskin yang tidak tahu diuntung. "Jangan berani membantahku, anak tidak tahu diri, karena ayahmu meminjam uang padaku untuk membeli obat ibumu yang sakit-sakitan itu," teriaknya semakin keras. Bikanti mengancam bahwa jika Ningsih tidak bisa membayar hutang tersebut dalam waktu dekat, ia akan menyita gubuk bambu beserta tanahnya tanpa belas kasihan. Hati Ningsih hancur mendengarnya karena gubuk itu adalah satu-satunya harta dan kenangan indah yang tersisa dari kedua orang tuanya yang sangat ia cintai. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata gadis malang itu, membayangkan dirinya harus kehilangan tempat bernaung yang selalu melindunginya dari panas dan hujan. Ia memohon dengan suara bergetar agar bibinya itu memberikan sedikit kelonggaran waktu karena penghasilannya sebagai buruh tani hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun Bikanti hanya tertawa meremehkan tanpa mempedulikan penderitaan keponakannya sendiri yang sedang berdiri, gemetar menahan tangis di halaman rumahnya yang sederhana tersebut. "Aku beri kau waktu 3 hari atau bersiaplah angkat kaki dari tanah milikku ini selamanya," ancam Bikanti sebelum berbalik pergi meninggalkan pekarangan Ningsih. Sepeninggal Bikanti, suasana desa mulai diramaikan oleh sebuah desas-desus baru yang menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut di antara warga. Kabar itu menyebutkan bahwa sebuah kereta kuda mewah yang sangat besar sedang dalam perjalanan menuju desa Wening, membawa utusan dari keluarga bangsawan kota. Kereta itu dilaporkan dihiasi dengan ukiran emas dan ditarik oleh 4 ekor kuda putih yang gagah berani melintasi jalanan berbatu menuju pemukiman warga. Para penduduk desa saling berbisik di warung kopi dan pinggir jalan, membicarakan tujuan kedatangan rombongan bangsawan kaya raya tersebut ke desa terpencil mereka. Berita yang beredar mengatakan bahwa rombongan bangsawan itu datang bukan untuk memungut pajak atau memeriksa hasil panen seperti yang biasanya dilakukan para pejabat. Mereka ternyata sedang mencari seseorang yang telah berbaik hati menolong seorang pria tua yang tersesat di tengah badai besar beberapa malam yang lalu. Utusan itu membawa hadiah yang sangat berlimpah berupa kepingan emas mawar dan kain sutra halus sebagai bentuk rasa terima kasih dari sang bangsawan. Mendengar kabar tersebut, seluruh penduduk desa menjadi gempar dan mulai mengingat-ingat kembali apa yang mereka lakukan pada malam hujan deras badai tempo hari. Bikanti yang sedang berjalan pulang menuju rumah mewahnya, tidak sengaja mendengar percakapan beberapa ibu-ibu di pasar desa mengenai pencarian utusan bangsawan tersebut. Telinganya langsung berdiri tegak ketika mendengar kata emas.
dan hadiah berlimpah yang ditawarkan kepada orang yang berhasil membuktikan dirinya sebagai dewa penolong itu. Matanya berbinar penuh kelicikan membayangkan kekayaan mendadak yang bisa ia dapatkan jika ia berhasil meyakinkan utusan bangsawan bahwa dialah orang yang sedang mereka cari. Ia mulai menyusun rencana jahat di dalam kepalanya yang serakah untuk merebut hadiah tersebut. Meskipun ia sama sekali tidak menolong siapapun malam itu. Setibanya di rumah, Bikanti segera membongkar lemari kayunya untuk mencari pakaian terbaik yang ia miliki agar terlihat meyakinkan di depan para utusan. Ia juga mencari sebuah mangkuk porselen antik yang paling mahal di rak dapurnya untuk dijadikan sebagai barang bukti kebohongan yang telah ia rencanakan. Aku akan mengatakan bahwa aku memberikan sup daging lezat kepada pengemis tua itu menggunakan mangkuk porselen kesayanganku ini. Gumamnya sambil tersenyum dengan sangat licik. Ia yakin penampilannya yang kaya dan mangkuk mewahnya akan dengan mudah mengelabui utusan bangsawan kota yang sedang mencari penyelamat tersebut. Sementara itu di sudut desa yang lain, Ningsih sedang duduk melamun di teras gubuk bambunya meratapi nasib buruk yang terus-menerus menimpanya. Ia sama sekali tidak mempedulikan keramaian warga desa yang sedang heboh membicarakan kedatangan kereta kuda bangsawan karena pikirannya dipenuhi oleh ancaman Bikanti. Ia tidak tahu harus mencari uang kemana untuk melunasi hutang fiktif yang dituduhkan kepadanya dalam waktu 3 hari yang terasa sangat singkat. Air mata menetes membasahi pipinya yang kotor oleh debu ladang mengingat sebentar lagi ia mungkin akan menjadi gelandangan tanpa rumah dan tanpa keluarga. Di tengah kesedihannya yang mendalam tiba-tiba terdengar suara batuk pelan dari arah jalan setapak yang menghubungkan gubuk Ningsih dengan jalan utama desa. Mbah Roso, seorang pria tua yang sangat bijaksana dan sering menjadi tempat berkeluh kesah. Warga desa berjalan perlahan mendekati teras rumah Ningsih. Mbah Roso selalu menganggap Ningsih seperti cucunya sendiri dan sering membawakan sayuran segar dari kebunnya untuk meringankan beban hidup gadis yatim piatu tersebut. Ia menatap wajah Ningsih yang sembab oleh air mata, dan langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat buruk baru saja menimpa gadis baik hati itu. Mbah Roso duduk di sebelah Ningsih, sambil meletakkan keranjang bambu berisi ubi jalar yang baru saja ia panen dari kebun kecil di belakang rumahnya. Ia menepuk bahu gadis itu dengan lembut berusaha memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan Ningsih di tengah badai masalah yang sedang menderanya saat ini. Ningsih pun menceritakan semua perlakuan kasar dan ancaman penggusuran yang baru saja dilontarkan oleh Bikanti kepadanya dengan suara yang terputus-putus karena isak tangis. Pria tua itu mendengarkan setiap perkataan Ningsih dengan sabar tanpa memotong sedikit pun, membiarkan gadis itu melepaskan seluruh beban berat yang mengganjal di hatinya. Setelah menangis, Ningsih mengajak Mbah Roso masuk ke dalam gubuknya untuk membuatkan minuman hangat sebagai tanda terima kasih atas kunjungan pria tua itu. Ketika Ningsih mengambil cangkir tanah liat di dekat peti kayunya, tanpa sengaja kain pembungkus sendok kayu ukir pemberian kakek misterius itu tersingkap sedikit. Mata Mbah Roso yang tajam langsung tertuju pada benda aneh berwarna gelap yang memancarkan aroma wangi cendana dari dalam peti kayu milik Ningsih tersebut. Ia mendekati peti itu dan meminta izin untuk melihat benda berukir rumit yang tampak sangat berharga dan penuh teka-teki yang misterius itu. Ningsih mengambil sendok kayu itu dan menceritakan kejadian malam badai ketika seorang kakek tua yang basah kuyup mengetuk pintu rumahnya mencari perlindungan. Ia menceritakan bagaimana ia memberikan mangkuk sup singkong terakhirnya, dan bagaimana kakek itu meninggalkan benda aneh ini sebelum menghilang di tengah derasnya hujan. Mbah Roso memegang sendok kayu tersebut dengan gemetar mengamati setiap lekukan ukiran yang menyerupai sulur tanaman dan lambang misterius di ujung gagangnya. Wajah pria tua itu berubah sangat serius, seolah ia baru saja menyadari sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kesederhanaan gubuk bambu milik Ningsih. Mbah Roso mengembalikan sendok kayu itu kepada Ningsih dengan sangat hati-hati, lalu menatap mata gadis malang itu dengan pandangan yang penuh makna mendalam. Ia mengetahui kabar tentang utusan bangsawan yang sedang mencari penolong dan ia mulai menghubungkan kepingan-kepingan kejadian tersebut di dalam pikiran tuanya yang bijaksana. Kesabaran adalah pelindung terbaikmu. Nak, simpanlah benda ini. Kebenaran punya cara sendiri untuk bicara. Ucap Mbah Roso dengan nada suara yang sangat tenang. Kalimat singkat dari pria tua itu
seolah menjadi mantra penyejuk yang seketika meredakan kepanikan dan ketakutan di dalam hati Ningsih yang sedang bimbang. Mendengar nasihat bijak dari Mbah Roso, Ningsih merasa mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi segala cobaan yang sedang menimpanya termasuk ancaman kejam dari Bikanti. Ia membungkus kembali sendok kayu ukir itu dengan kain bersih peninggalan ibunya dan menyimpannya jauh di dasar peti kayu agar tidak diketahui siapapun. Gadis itu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja membiarkan gubuk peninggalan orang tuanya direbut oleh bibinya yang serakah. Ia akan bekerja lebih keras lagi di ladang, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah demi mengumpulkan uang untuk mempertahankan rumah dan kehormatan mendiang ayahnya. Menjelang sore hari, suasana desa Wening menjadi semakin ramai oleh hiruk-pikuk penduduk yang berkumpul di balai desa menunggu kedatangan kereta kuda bangsawan. Anak-anak kecil berlarian kegirangan di tanah lapang, sementara para orang tua sibuk merapikan pakaian mereka berharap bisa melihat keindahan kereta mewah tersebut langsung. Beberapa warga bahkan sengaja membawa berbagai macam hasil bumi terbaik mereka untuk dipersembahkan kepada para tamu agung yang akan segera tiba di desa. Semua orang tampak antusias kecuali Ningsih yang lebih memilih berdiam diri di dalam rumahnya menganyam keranjang bambu untuk dijual ke pasar esok paginya. Di saat yang sama Bikanti sedang sibuk merias wajahnya di depan cermin besar kamarnya dengan menggunakan bedak tebal dan perhiasan emas palsu. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna merah menyala yang sangat mencolok perhatian, agar para utusan bangsawan langsung tertuju kepadanya saat ia tiba di balai desa. Di tangannya ia menggenggam erat mangkuk porselen antik yang telah ia bersihkan hingga mengkilap siap untuk ia gunakan sebagai senjata utama kebohongannya nanti. Ia tertawa pelan membayangkan betapa mudahnya ia akan mendapatkan hadiah emas mawar yang berlimpah dan segera mengusir Ningsih dari tanah yang ia incar. Suara derap langkah kuda yang bergemuruh akhirnya memecah keheningan sore. Menggema di seluruh penjuru desa membuat semua warga serentak menoleh ke arah jalan masuk. 4 ekor kuda putih yang sangat gagah menarik sebuah kereta kayu jati berhias ukiran berlapis emas yang memantulkan cahaya matahari senja dengan indahnya. Rombongan itu berhenti tepat di depan balai desa Wening. Lalu turunlah beberapa pria berseragam rapi yang tampak sangat berwibawa dan penuh dengan pesona bangsawan. Kepala desa segera menyambut kedatangan mereka dengan sangat hormat mempersilakan tamu agung itu duduk di pendopo balai desa yang telah disiapkan sebelumnya. Salah seorang utusan yang terlihat sebagai pemimpin rombongan berdiri di depan kerumunan warga desa dan mulai membacakan gulungan perkamen yang dibawanya sejak tadi. Ia menjelaskan dengan lantang bahwa tuan mereka yang merupakan bangsawan besar kota secara tidak sengaja tersesat saat badai besar melanda wilayah ini beberapa malam lalu. Tuan mereka ditolong oleh seseorang yang baik hati di desa ini, dan disuguhi makanan hangat yang menyelamatkannya dari dinginnya malam yang mematikan. Utusan itu mengatakan siapa saja yang bisa membuktikan dirinya sebagai penolong tersebut akan mendapatkan hadiah besar dan diangkat nasibnya dari jerat kemiskinan selamanya. Belum sempat warga desa mencerna pengumuman tersebut, Bikanti dengan langkah angkuh menerobos kerumunan warga langsung menuju ke bagian paling depan balai desa. Ia memasang wajah sedih yang dibuat-buat dan membungkukkan badannya dengan gaya berlebihan di hadapan utusan bangsawan yang menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Ia bercerita dengan suara lantang bahwa dialah orang yang telah menampung pengemis tua itu di rumah besarnya dan memberikannya sup daging yang sangat lezat. Ia mengangkat mangkuk porselen antiknya tinggi-tinggi sebagai bukti kebaikannya, berharap utusan itu langsung mempercayai setiap kebohongan yang keluar dari mulut serakahnya. Mendengar pengakuan Bikanti, para penduduk desa mulai berbisik-bisik satu sama lain dengan raut wajah tidak percaya dan penuh kecurigaan yang sangat besar. Semua orang di desa Wening tahu betul watak asli Bikanti yang sangat pelit dan tidak pernah mau berbagi makanan bahkan kepada keponakannya sendiri. Sangat tidak masuk akal jika wanita sombong itu tiba-tiba rela membiarkan seorang pengemis kotor dan basah kuyup masuk ke dalam rumah mewahnya yang bersih. Namun tidak ada satupun warga desa yang berani memprotes secara terang-terangan karena mereka takut akan pembalasan dendam dari Bikanti yang terkenal kejam. Pada saat yang sama Ningsih baru selesai menganyam keranjangnya dan memutuskan berjalan-jalan mencari udara segar di sekitar jalan desa yang tampak mulai sepi. Langkah kakinya tanpa sadar membawanya mendekati kerumunan warga di balai desa
dan ia terkejut melihat bibinya berdiri di depan para utusan bangsawan kota. Ia mendengar jelas bagaimana bibinya berbohong tentang sup daging dan mangkuk porselen, demi mendapatkan hadiah emas yang seharusnya bukan menjadi hak milik wanita itu. Hati Ningsih bergejolak antara takut melawan bibinya dan dorongan kuat untuk menegakkan kebenaran seperti tersirat dari nasihat bijak Mbah Roso sore tadi. Dari kejauhan Ningsih melihat Bi Kanti tersenyum sinis, dan berbisik pelan kepada kepala desa bahwa setelah mendapat hadiah, ia akan segera menggusur gubuk Ningsih. Bisikan kejam itu terdengar oleh beberapa warga yang berdiri di dekatnya membuat suasana di balai desa menjadi semakin tegang dan sama sekali tidak nyaman. Ningsih yang berdiri di barisan paling belakang mengepalkan kedua tangannya, erat-erat menahan rasa sakit hati yang dalam akibat perlakuan semena-mena dari bibinya kandungnya tersebut. Ia menyadari jika membiarkan kebohongan ini berlanjut, maka ia benar-benar akan kehilangan gubuk peninggalan orang tuanya dan hidup merana di jalanan desa. Tiba-tiba, pandangan mata Ningsih bertemu dengan pandangan teduh Mbah Roso yang kebetulan sedang berdiri di dekat salah satu tiang penyangga bangunan balai desa. Pria tua bijaksana itu memberikan anggukan kecil yang sangat pelan, namun penuh dengan keyakinan seolah memberikan isyarat agar Ningsih tidak perlu takut untuk bertindak. Dorongan semangat dari Mbah Roso membuat Ningsih memantapkan hatinya untuk melangkah maju memecah kerumunan warga dan menghadapi bibinya yang sedang tersenyum penuh kemenangan palsu. Ia merogoh kantong bajunya memastikan bahwa benda berharga yang ia bawa dari rumah masih tersimpan aman bersamanya siap untuk mengungkap sebuah kebenaran besar. Suasana di balai desa Wening mendadak menjadi sangat hening ketika Ningsih melangkahkan kaki kecilnya melewati kerumunan warga yang memadati tempat tersebut. Penduduk desa yang semula sibuk berbisik membicarakan kebohongan Bi Kanti kini terdiam 1000 bahasa melihat gadis yatim piatu itu berjalan ke depan. Langkah Ningsih terdengar pelan namun pasti menyusuri lantai kayu pendopo yang berderit ringan di bawah telapak kakinya yang telanjang dan kasar karena debu. Semua pasang mata kini tertuju padanya dengan penuh rasa penasaran termasuk para utusan bangsawan yang sedang duduk di kursi kehormatan menanti kelanjutan cerita Ningsih. Melihat keponakannya berani tampil di depan umum wajah Bi Kanti, seketika berubah menjadi merah pada menahan amarah yang meledak di dalam dadanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis miskin yang selalu ia tindas itu memiliki keberanian untuk mengacaukan rencana besarnya mendapatkan hadiah emas. Sedang apa kau di sini anak gembel, cepat pulang dan urus gubuk reotmu, sebelum aku benar-benar menghancurkannya malam ini juga. Desis Bi Kanti. Suara ancaman itu diucapkan dengan nada rendah agar tidak terdengar oleh utusan bangsawan, namun cukup tajam untuk mengiris hati Ningsih yang mendengarnya langsung. Ningsih sama sekali tidak mempedulikan ancaman kejam dari bibinya, dan terus melangkah maju hingga berdiri tepat di hadapan pemimpin utusan bangsawan kota. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam memberikan penghormatan yang sangat sopan sesuai dengan tata krama desa yang selalu diajarkan oleh mendiang ayahnya sejak kecil. Mohon ampun Tuan utusan yang terhormat atas kelancangan hamba berdiri di sini, namun ada kebenaran yang harus hamba sampaikan kepada Tuan malam ini. Ucap Ningsih. Suaranya terdengar lembut, namun sangat jelas menggema di seluruh ruangan balai desa memecah kesunyian malam yang mulai menyelimuti wilayah pegunungan tersebut. Pemimpin utusan bangsawan itu menautkan alisnya menatap gadis berpakaian lusuh di depannya, dengan tatapan penuh minat dan rasa ingin tahu yang besar. Belum sempat utusan itu membuka mulut untuk bertanya, Bi Kanti kembali memotong pembicaraan dengan suara lantang, mencoba menutupi kepanikannya yang semakin menjadi-jadi. Tuan utusan, jangan dengarkan anak gila ini, dia hanya iri melihatku mendapatkan hadiah dari Tuan karena dia hidup miskin kelaparan setiap hari. Potong Bi Kanti. Wanita serakah itu melambaikan tangannya seolah mengusir Ningsih dari hadapan para bangsawan, sambil memeluk erat mangkuk porselen antiknya di dada. Pemimpin utusan itu mengangkat tangan kanannya memberikan isyarat tegas agar Bi Kanti segera diam dan menghentikan semua omong kosong yang keluar dari mulutnya. Biarkan gadis ini berbicara karena kebenaran tidak akan pernah takut pada suara apapun dan kami di sini untuk mencari fakta bukan mendengarkan cacian. Tegas utusan itu. Tatapan mata utusan tersebut begitu tajam dan berwibawa membuat Bi Kanti seketika terdiam kaku, tidak berani membantah sepatah kata pun di hadapan mereka.
Suasana kembali hening memberikan kesempatan penuh kepada Ningsih untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam badai yang mengerikan beberapa hari lalu. Ningsih menarik napas panjang menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh kencang di dalam dada, sebelum mulai merangkai kata demi kata dengan sangat hati-hati. Tuan utusan, pada malam badai itu memang benar ada seorang kakek tua yang mengetuk pintu mencari tempat berteduh dari hujan yang lebat. Ningsih memulai. Ia menceritakan bagaimana angin kencang hampir merobohkan gubuk bambunya ketika suara ketukan lemah terdengar dari arah pintu depan membuyarkan lamunannya di dekat tungku. Warga desa mendengarkan dengan saksama terhanyut oleh nada suara Ningsih yang jujur dan mengalir apa adanya tanpa dibuat-buat sedikit pun. Gadis itu melanjutkan ceritanya dengan menggambarkan kondisi kakek misterius yang berdiri menggigil kedinginan mengenakan jubah lusuh basah kuyup di teras rumahnya yang gelap. Ia menjelaskan bagaimana kakek itu meminta izin untuk menghangatkan diri sejenak di dekat perapian dapur kecilnya yang hanya menyisakan sedikit bara api. Hamba tidak memiliki rumah besar yang mewah atau perabotan mahal untuk menyambut tamu agung, namun hamba membukakan pintu untuknya dengan tulus. Kata Ningsih tenang. Utusan bangsawan itu mengangguk pelan mencatat setiap detail cerita yang sangat cocok dengan apa yang dialami oleh tuan mereka pada malam kejadian. Tiba saatnya Ningsih membantah kebohongan Bikanti mengenai hidangan sup daging mewah yang disajikan di dalam mangkuk porselen antik berlapis hiasan indah. Hamba mohon maaf tuan utusan, namun malam itu hamba sama sekali tidak menyajikan daging, apalagi menggunakan mangkuk porselen yang mahal dan berkilau. Tutur Ningsih. Ia menatap lurus ke arah utusan bangsawan menjelaskan bahwa ia hanya memberikan semangkuk kecil sup singkong rebus yang sebenarnya adalah jatah makan malamnya sendiri. Pengakuan jujur ini membuat para warga desa terharu karena mereka tahu persis betapa miskinnya kehidupan Ningsih yang terkadang harus menahan lapar seharian. Mendengar pengakuan tersebut Bikanti tidak bisa lagi menahan diri dan kembali berteriak menyela penjelasan Ningsih dengan wajah yang dipenuhi keringat dingin. Bohong, dia berbohong tuan utusan anak ini. Pembohong besar, mana mungkin seorang bangsawan agung mau memakan sup singkong murahan dari mangkuk kayu busuk. Teriak Bikanti. Ia berusaha meyakinkan utusan bahwa ceritanya lah yang paling masuk akal karena seorang bangsawan pasti akan mencari rumah terbesar di desa untuk meminta pertolongan. Beberapa penduduk desa mulai menyoraki Bikanti memintanya untuk diam dan membiarkan Ningsih menyelesaikan ceritanya yang terdengar jauh lebih masuk akal. Utusan bangsawan menatap tajam ke arah Bikanti yang sedang gelisah menggenggam mangkuk porselennya dengan tangan gemetar ketakutan melihat reaksi warga desa. Jika kau memang memberikan sup daging di rumah besarmu, coba ceritakan padaku apa yang diucapkan kakek tua itu sebelum ia pergi meninggalkan rumahmu. Pancing utusan. Pertanyaan mendadak itu membuat Bikanti terperanjat kaget karena ia sama sekali tidak menyiapkan jawaban untuk pertanyaan sedetail itu dalam rencana kebohongannya. Ia terbata-bata mencoba merangkai kata palsu mengatakan bahwa kakek itu hanya mengucapkan terima kasih lalu pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun. Senyum tipis yang meremehkan muncul di wajah pemimpin utusan bangsawan tersebut mendengar jawaban bodoh yang keluar dari mulut wanita serakah di hadapannya. Tuan, kami bukanlah orang sembarangan yang pergi tanpa meninggalkan tanda kehormatan kepada siapapun yang telah berbaik hati menolongnya di saat ia sedang kesusahan. Tegasnya. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Bikanti, yang kini menyadari bahwa kebohongannya telah menemui jalan buntu dan tidak bisa diselamatkan lagi. Tubuhnya mulai lemas dan mangkuk porselen yang dipegangnya hampir saja terlepas dari genggaman tangannya yang berkeringat dingin menahan rasa malu luar biasa. Utusan bangsawan itu kemudian mengalihkan pandangannya kembali kepada Ningsih yang masih berdiri tenang menundukkan kepala dengan sikap yang sangat anggun dan bersahaja. Lanjutkan ceritamu. Nak, apa yang terjadi setelah kau memberikan sup singkong hangat itu kepada musafir tua yang berteduh di dapur kecilmu? Pintanya lembut. Nada suara utusan itu berubah menjadi lebih ramah, menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada gadis miskin berpakaian lusuh yang memiliki hati seputih salju. Semua penduduk desa kembali menahan napas menantikan kelanjutan cerita Ningsih yang semakin membuat mereka penasaran akan akhir dari kejadian malam badai tersebut. Ningsih mengangguk pelan dan melanjutkan kisahnya tentang bagaimana kakek tua itu menghabiskan sup singkongnya dengan sangat lahap di depan tungku api yang redup.
Ia menceritakan bahwa kakek itu menolak tawarannya untuk menginap dan bersikeras melanjutkan perjalanan menembus badai karena ada tugas penting yang harus segera diselesaikan. Sebelum beliau melangkah keluar dari gubuk hamba, beliau merogoh kantong jubahnya dan meletakkan sebuah benda di atas meja kayu usang dekat pintu. Jelas Ningsih. Gadis itu menceritakan ucapan kakek tersebut yang memintanya menyimpan benda itu sebagai kenang-kenangan dari seorang musafir tua yang telah diselamatkan nyawanya. Mendengar penyebutan sebuah benda yang ditinggalkan, wajah pemimpin utusan bangsawan itu langsung berubah tegang, memancarkan harapan besar yang selama ini mereka cari-cari. Benda apa yang ditinggalkan oleh musafir tua itu di rumahmu? Nak, tolong katakan dengan jujur karena ini sangat penting bagi kami semua. Tanya utusan itu. Suaranya terdengar sedikit bergetar karena menahan kegembiraan yang membuncah di dalam dada, menyadari bahwa mereka akhirnya menemukan orang yang benar-benar menyelamatkan nyawa tuannya. Seluruh warga balai desa ikut memajukan tubuh mereka mencoba mendengarkan dengan lebih saksama benda misterius apa yang diterima oleh Ningsih malam itu. Bikanti yang merasa posisinya semakin terancam kembali mencoba merusak suasana dengan tawa sumbang yang terdengar sangat dipaksakan dari bibirnya yang pucat pasi. Itu pasti hanya kebohongan belaka. Tuan utusan anak miskin ini tidak mungkin memiliki benda berharga apapun selain tumpukan jerami busuk di rumahnya. Ejek Bikanti. Ia berusaha keras meyakinkan warga desa bahwa Ningsih hanya mengarang cerita untuk menarik simpati utusan bangsawan dan membatalkan penyitaan gubuk bambu miliknya. Namun kali ini tidak ada satupun warga desa yang mempercayai kata-katanya karena mereka lebih memilih mendengarkan kelanjutan cerita Ningsih yang tulus. Kepala desa Wening yang sejak tadi duduk diam mengamati perselisihan tersebut akhirnya bangkit berdiri dan menegur Bikanti dengan suara yang sangat keras. Diamlah Kanti, biarkan Ningsih menyelesaikan ucapannya. Kita semua berhak mengetahui kebenaran sejati dari peristiwa malam badai itu tanpa ada gangguan darimu lagi. Bentak kepala desa. Teguran keras dari pemimpin desa itu membuat nyali Bikanti benar-benar menciut, dan ia terpaksa melangkah mundur, beberapa tindak menjauhi pusat perhatian balai desa. Kini tidak ada lagi yang berani menghalangi Ningsih untuk menyampaikan bukti kebenaran yang diyakini akan mengubah nasibnya secara drastis pada malam itu. Suasana kembali kondusif. Ningsih merogoh kantong bajunya perlahan-lahan dengan tangan yang sedikit gemetar, menyadari betapa pentingnya benda yang akan ia keluarkan ini. Ia merasakan sentuhan kain lembut peninggalan ibunya yang membungkus sendok kayu ukir misterius tersebut, menjaga aroma cendananya agar tidak memudar ditelan waktu. Semua mata tertuju pada gerakan tangan Ningsih, menanti dengan penuh debar kejutan apa yang akan dibawa oleh gadis yatim piatu penjaga gubuk reyot itu. Mbah Roso yang berdiri di kejauhan, tersenyum penuh kebanggaan melihat keberanian Ningsih menghadapi rintangan besar yang menghalangi jalan kebenarannya di balai desa. Ningsih mengeluarkan bungkusan kain kecil itu dari dalam sakunya dan meletakkannya di telapak tangan kanannya dengan sangat hati-hati seolah benda itu mudah hancur. Hamba tidak tahu pasti apa nilai dari benda ini tuan utusan, namun hamba telah menjaganya dengan baik seperti hamba menjaga rumah peninggalan orang tua hamba, ucap Ningsih. Gadis itu perlahan membuka simpul kain pembungkus tersebut lapis demi lapis. Membuat aroma wangi kayu cendana langsung menyebar lembut, memenuhi ruangan pendopo balai desa. Harumnya kayu cendana itu membuat para warga desa saling pandang keheranan karena wewangian semewah itu tidak pernah ada di desa miskin mereka. Setelah lapisan kain terakhir terbuka, tampaklah sebuah sendok kayu berukuran kecil dengan warna coklat tua kehitaman yang memantulkan cahaya lampu minyak balai desa. Gagang sendok itu dipenuhi oleh ukiran rumit berbentuk sulur tanaman merambat yang sangat indah, menunjukkan tingkat keahlian pengrajin yang luar biasa tinggi. Di bagian paling ujung gagang tersebut terdapat sebuah lambang aneh yang tidak dimengerti oleh warga desa, namun langsung dikenali oleh para utusan bangsawan. Lambang itu menyerupai burung merak yang sedang melebarkan ekornya, sebuah lambang kebesaran yang hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan tertinggi di kota raja. Pemimpin utusan bangsawan terkesiap melihat sendok kayu itu, dan langsung bangkit berdiri dari kursi kehormatannya. Melangkah tergesa-gesa menghampiri Ningsih yang berdiri di depannya. Matanya terbelalak lebar, menatap ukiran burung merak tersebut seakan tidak percaya bahwa benda pusaka keluarga tuannya benar-benar berada di tangan gadis desa ini.
Bolehkah aku melihat benda itu lebih dekat, Nak, untuk memastikan bahwa mata tuaku ini tidak menipuku melihat keajaiban indah pada malam hari ini? Pinta utusan itu dengan suara bergetar. Ningsi mengangguk pelan dan menyodorkan sendok kayu cendana itu kepada sang utusan yang menerimanya dengan kedua tangan penuh rasa hormat dan taksim. Utusan itu mengamati setiap inci ukiran pada sendok kayu tersebut, meraba kehalusan permukaannya yang telah dipoles sempurna oleh pengrajin terbaik di istana. Ia mencium aroma cendana yang khas, memastikan bahwa benda itu bukanlah barang tiruan yang sengaja dibuat untuk menipu utusan keluarga bangsawan yang agung. Setelah beberapa saat memeriksa dengan sangat teliti, air mata harum menetes dari sudut mata pemimpin utusan tersebut, membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Ia menoleh ke arah teman-temannya sesama utusan dan menganggukkan kepala, memberikan isyarat bahwa pencarian panjang mereka akhirnya membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Ini benar benda pusaka milik Tuan Besar kita yang hilang saat badai menyerang kereta kudanya di perbatasan hutan beberapa malam yang lalu. Seru utusan itu. Suaranya menggema penuh kegembiraan di seluruh penjuru balai desa, membuat warga yang sedari tadi menahan napas serentak melepaskan kelegaan yang luar biasa besar. Mereka semua bersorak gembira menyadari bahwa gadis yatim piatu miskin di desa mereka ternyata adalah dewa penolong yang menyelamatkan nyawa seorang bangsawan penting. Senyum kebahagiaan mereka di wajah Ningsi yang menyadari bahwa kejujurannya telah membuahkan hasil manis, mengalahkan semua kebohongan dan kelicikan bibinya yang jahat. Di sudut ruangan balai desa, Bikanti berdiri mematung dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup melihat kebenarannya terbongkar dengan sangat memalukan. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang terasa kering kerontang akibat ketakutan yang mencekik. Mangkuk porselen antik yang sedari tadi dibanggakannya kini terlihat tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan sendok kayu cendana kecil milik keponakannya. Warga desa yang sebelumnya hanya berbisik, kini mulai menatap Bikanti dengan tatapan penuh kebencian dan cemoohan atas keserakahan yang telah menutupi mata batinnya. Kepala desa tersenyum lebar dan menepuk bahu Ningsi, dengan bangga mengucapkan selamat atas keberanian gadis itu, menegakkan kebenaran di tengah ancaman yang menakutkan. Mbah Roso berjalan perlahan menghampiri Ningsi, memberikan tatapan penuh kasih sayang layaknya seorang kakek kepada cucu kesayangannya yang baru saja memenangkan pertarungan besar. Suasana balai desa yang tadinya tegang, kini berubah menjadi penuh kehangatan dan rasa syukur karena keadilan akhirnya ditegakkan tanpa harus menggunakan kekerasan sedikit pun. Semua orang menantikan langkah selanjutnya dari utusan bangsawan yang masih memegang erat sendok kayu cendana itu dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Pemimpin utusan bangsawan itu mengembalikan sendok kayu kepada Ningsi dengan sopan dan memintanya untuk bersiap menerima kejutan besar yang telah dipersiapkan tuannya. Simpanlah kembali benda ini, Nak, sebagai bukti kebaikan hatimu yang tulus. Dan sebentar lagi kami akan membuktikan secara resmi kebenaran cerita yang luar biasa ini, ucapnya. Utusan itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah benda khusus dari dalam kereta kuda mewah. Mereka yang diparkir di luar balai desa. Penduduk desa kembali dilanda rasa penasaran yang luar biasa menantikan puncak dari pembuktian yang akan segera terjadi di hadapan mata mereka semua malam ini. Suasana balai desa Wening kembali diliputi oleh keheningan yang sangat menegangkan ketika seorang anak buah utusan bangsawan berlari kecil menuju kereta kuda di luar. Seluruh mata penduduk desa terus mengikuti setiap gerakannya menembus kegelapan malam yang hanya diterangi oleh obor bambu di sekitar halaman luas balai desa tersebut. Angin malam yang berhembus pelan membawa hawa dingin, namun tidak menyurutkan rasa penasaran warga yang berkumpul rapat ingin menyaksikan akhir dari peristiwa bersejarah ini. Tidak berselang lama, pria berseragam rapi itu kembali memasuki pendopo dengan membawa sebuah benda berukuran sedang yang ditutupi oleh kain beludru berwarna merah marun. Pemimpin utusan bangsawan melangkah maju menyambut anak buahnya, lalu mengambil alih benda berlapis kain beludru itu dengan gerakan yang sangat hati-hati dan penuh hormat. Ia meletakkan benda tersebut di atas sebuah meja kayu jati besar yang berada tepat di tengah-tengah ruangan balai desa agar semua orang bisa melihatnya. Semua warga menahan napas mencoba menerka apa sebenarnya isi di balik kain mewah yang terlihat sangat mahal
dan belum pernah mereka lihat seumur hidup. Ningsih yang berdiri tidak jauh dari meja itu hanya menatap dengan tenang, sambil menggenggam erat sendok kayu cendana miliknya di depan dada dengan sabar. Dengan gerakan perlahan utusan bangsawan itu menarik kain beludru merah marun tersebut menampakkan sebuah kotak kayu kecil yang terbuat dari bahan dan warna serupa. Kotak itu memancarkan kilau coklat tua kehitaman yang sama persis dengan sendok milik Ningsih, memancarkan keindahan seni ukir tingkat tinggi dari para pengrajin istana. Permukaan kotak tersebut dipenuhi ukiran sulur tanaman merambat yang sangat identik dengan lekukan-lekukan indah yang menghiasi gagang sendok kayu di tangan gadis yatim piatu itu. Aroma wangi cendana seketika menguar lebih kuat memenuhi seluruh ruangan pendopo balai desa, menyatukan dua benda yang sebelumnya terpisah oleh jarak dan badai. Penduduk desa mulai berbisik kagum melihat keindahan kotak kayu misterius yang dibawa oleh utusan bangsawan tersebut dan membandingkannya dengan sendok kayu di tangan Ningsih. Mbah Roso yang sedari tadi mengamati dari pinggir ruangan tersenyum lebar, menyadari bahwa firasatnya tentang kebenaran yang akan menemukan jalannya sendiri benar-benar terbukti malam ini. Sementara itu wajah Bikanti semakin memucat pasi melihat kesamaan yang sangat mencolok antara kedua benda tersebut, menyadari bahwa kebohongannya sudah tidak bisa ditolong lagi. Mangkuk porselen yang ia pegang kini terasa sangat berat, seolah menjadi saksi bisu atas keserakahan dan kejahatan hatinya yang akan segera terbongkar sepenuhnya. Pemimpin utusan bangsawan itu kemudian menunjuk ke arah bagian depan kotak kayu cendana yang ternyata tidak memiliki kunci besi seperti kotak penyimpanan pada umumnya. Di sana hanya terdapat sebuah celah kecil memanjang yang bentuknya sangat aneh dan tidak beraturan, memotong pola ukiran sulur tanaman merambat pada bagian penutupnya. Kotak pusaka ini adalah tempat tuan kami menyimpan segel kebangsawanan yang sangat rahasia, dan kotak ini hanya bisa dibuka dengan satu cara khusus, jelasnya. Sang utusan memandang berkeliling memastikan seluruh warga desa mendengarkan penjelasannya dengan saksama sebelum ia membuktikan siapa sebenarnya penolong tuannya pada malam badai waktu itu. Utusan itu kembali mengalihkan pandangannya kepada gadis yatim piatu yang masih berdiri tegak di depannya, dengan sisa-sisa keberanian yang mengakar kuat di dalam hatinya. Nak, majulah ke depan dan masukkan sendok kayu cendana yang kau simpan itu ke dalam celah pada kotak ini untuk membuktikan semuanya, pintanya lembut. Ningsih mengangguk pelan dan melangkah maju mendekati meja kayu jati di tengah ruangan balai desa dengan tangan kanan yang masih menggenggam erat benda pusaka itu. Jantungnya berdebar kencang, namun pikirannya sangat tenang karena ia tahu persis bahwa ia tidak pernah berbohong mengenai kejadian malam badai di gubuk bambunya. Gadis berhati murni itu mengarahkan ujung gagang sendok kayu yang memiliki lambang burung merak tersebut tepat ke arah celah kecil pada kotak pusaka bangsawan. Dengan gerakan perlahan, namun pasti, Ningsih mendorong gagang sendok itu masuk ke dalam celah yang ternyata memiliki ukuran dan bentuk yang sangat presisi dan pas. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan namun jelas bergema di keheningan balai desa, menandakan bahwa mekanisme pengunci rahasia di dalam kotak kayu itu telah terbuka. Semua warga membelalakan mata melihat keajaiban kecil di depan mereka, di mana sebuah sendok kayu sederhana ternyata berfungsi sebagai kunci utama kotak pusaka. Begitu sendok itu masuk sepenuhnya ke dalam celah tutup, kotak kayu cendana tersebut langsung terbuka dengan sendirinya perlahan-lahan ke arah atas tanpa perlu ditarik. Di bagian dalam kotak yang dilapisi kain sutra berwarna emas itu, terbaring sebuah segel batu giok hijau yang sangat indah dan memancarkan cahaya redup. Utusan bangsawan tersenyum penuh kemenangan melihat segel tuannya masih tersimpan aman dan utuh, membuktikan bahwa cerita gadis miskin di depannya adalah sebuah kebenaran mutlak. Sorak-sorai kegembiraan langsung meledak dari mulut puluhan warga desa yang menyaksikan momen pembuktian tersebut, menghilangkan segala keraguan yang sempat mampir di hati mereka. Ningsih menarik kembali sendok kayunya dan mundur satu langkah, memberikan penghormatan terakhir kepada utusan bangsawan yang kini memandangnya dengan rasa kagum yang amat besar. Hamba mengembalikan benda berharga ini kepada tuan utusan karena tugas hamba menjaganya telah selesai malam ini sesuai pesan musafir tua waktu itu, ucap Ningsih pelan. Utusan tersebut menggelengkan kepalanya sambil tersenyum hangat menolak niat baik Ningsih yang ingin mengembalikan sendok kayu cendana pembawa keberuntungan dan kebenaran tersebut kepada pemilik aslinya.
Tidak nak, simpanlah sendok itu selamanya sebagai lambang persahabatan sejati dan tanda terima kasih yang tidak terhingga dari keluarga tuan kami. Jawabnya dengan tegas. Mendengar pernyataan resmi dari pemimpin utusan bangsawan itu, seluruh penduduk desa Wening menyadari bahwa Ningsih telah resmi diakui sebagai penyelamat nyawa sang bangsawan kota. Mereka bersorak memanggil nama Ningsih, berulang kali merasa bangga bahwa ada salah satu warga desa mereka yang memiliki hati sangat mulia dan berani menegakkan kebenaran. Di sisi lain, Bikanti merasa dunianya seakan runtuh menimpa kepalanya yang dipenuhi oleh rencana-rencana jahat untuk merebut gubuk bambu dan tanah milik mendiang saudaranya. Tubuhnya bergetar hebat menahan rasa malu yang tidak tertahankan saat menyadari bahwa seluruh warga desa kini menatapnya dengan pandangan penuh cibiran dan kemarahan besar. Kepala desa Wening melangkah mendekati Bikanti yang masih berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah menunduk, dalam-dalam menyembunyikan rasa malunya dari tatapan warga. Kanti, kebohonganmu malam ini telah terbongkar, dan kau tidak punya hak lagi untuk mengancam Ningsih atau mengambil alih tanah peninggalan orang tuanya. Tegas kepala desa. Suara pemimpin desa itu terdengar sangat berwibawa dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi Bikanti untuk membela diri atau merangkai kebohongan baru di balai desa. Wanita serakah itu hanya bisa mengangguk pelan dengan tubuh gemetar, menyadari bahwa ia telah kalah telak dalam permainannya sendiri melawan kejujuran seorang anak miskin. Utusan bangsawan yang mendengar percakapan itu segera menoleh ke arah Bikanti dengan sorot mata yang tajam dan menusuk langsung ke relung hati wanita jahat itu. Apakah kau mencoba merampas hak milik penyelamat tuan kami menggunakan kebohongan hutang palsu yang sama sekali tidak pernah ada buktinya? Tanya sang utusan dengan nada dingin. Pertanyaan itu membuat Bikanti semakin tersudut dan ketakutan hingga lututnya terasa lemas. Hampir tidak mampu menopang berat tubuhnya sendiri di lantai kayu pendopo. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan air mata yang mulai menetes menghancurkan riasan bedak tebal di wajahnya, yang kini terlihat sangat menyedihkan dan penuh keputusasaan. Saya mencabut semua tuntutan hutang itu, tuan utusan. Saya bersumpah tidak akan pernah mengganggu Ningsih atau mendekati gubuk bambunya lagi seumur hidup saya. Rintih Bikanti. Suaranya terdengar sangat memelas dan penuh ketakutan, menyadari bahwa berurusan dengan keluarga bangsawan kota bisa berakibat sangat fatal bagi kehidupan dan kebebasannya di desa ini. Ia memohon ampun kepada Ningsih dan kepala desa meminta agar dirinya tidak dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan penipuan berencana dan percobaan perampasan hak milik. Ningsih yang berhati lembut hanya terdiam menatap bibinya dengan perasaan campur aduk antara iba dan kelegaan luar biasa, karena ancaman itu akhirnya berakhir selamanya. Mahroso berjalan maju mendekati kerumunan dan berdiri di samping Ningsih, memberikan dukungan moral kepada gadis yatim piatu yang baru saja memenangkan pertarungan beratnya. Biarkan dia pergi. Tuan utusan, hukuman terberat bagi seorang pendusta adalah hidup dengan rasa malu dan penyesalan di tengah masyarakat yang mengetahuinya, kata Mbah Roso bijaksana. Utusan bangsawan itu memikirkan sejenak perkataan Mbah Roso, lalu mengangguk setuju memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah ini demi menjaga kedamaian di desa Wening yang tenang. Ia memberikan isyarat tangan mengusir Bikanti dari hadapannya, membiarkan wanita serakah itu menanggung sendiri akibat dari segala perbuatan buruknya selama ini tanpa hukuman fisik. Mendapat pengampunan yang tidak terduga, Bikanti segera berbalik badan dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan balai desa, menembus kegelapan malam tanpa menoleh ke belakang. Mangkuk porselen antiknya yang sedari tadi ia banggakan tidak sengaja terlepas dari pelukannya dan jatuh berkeping-keping menghantam batu di halaman balai desa berserakan tiada arti. Suara pecahan mangkuk itu seolah menjadi simbol hancurnya kesombongan dan keangkuhan Bikanti yang selama ini selalu menindas orang-orang lemah dan miskin di sekitarnya. Warga desa membuka jalan membiarkan wanita itu lari menyembunyikan wajahnya yang merah padam, karena malu menjadi bahan tontonan seluruh penduduk desa yang membencinya sangat dalam. Setelah kepergian Bikanti, suasana di balai desa menjadi jauh lebih ringan dan dipenuhi oleh aura kebahagiaan yang memancar dari setiap wajah warga yang hadir. Utusan bangsawan kembali fokus kepada Ningsih, yang kini berdiri dengan senyum tulus mengembang di bibirnya, merasa sangat bersyukur. Doanya terkabul di malam yang bersejarah ini.
Tuan kami berpesan jika kami berhasil menemukanmu kami harus memberikan hadiah yang setimpal atas kebaikan hatimu, menyelamatkan nyawanya tanpa pamrih sedikit pun. Ucap utusan bangsawan tersebut. Ia lalu memerintahkan beberapa pengawalnya untuk membawa masuk beberapa peti kayu berukuran sedang dari dalam kereta kuda yang terparkir rapi di halaman depan balai desa. Para pengawal itu membawa 3 buah peti kayu berukir dan meletakkannya berjajar di depan Ningsih, yang menatap bingung tidak mengerti apa isi di dalamnya. Utusan bangsawan itu membuka peti pertama yang ternyata berisi penuh kepingan emas mawar yang berkilauan indah memantulkan cahaya obor, membuat seluruh warga desa terkesiap kagum. Peti kedua berisi gulungan-gulungan kain sutra terbaik dari ibu kota, dengan berbagai warna cerah yang sangat lembut, dan belum pernah disentuh oleh warga desa manapun. Peti ketiga berisi berbagai macam perhiasan dan sebuah surat resmi yang menjamin perlindungan keluarga bangsawan terhadap tanah dan gubuk milik Ningsih selamanya, tanpa terkecuali. Ningsih terdiam kaku melihat harta kekayaan yang melimpah ruah di depannya, merasa bahwa hadiah ini terlalu berlebihan untuk sekadar semangkuk sup singkong hangat yang diberikannya. Tuan, utusan hamba tidak pantas menerima semua ini. Hamba hanya tolak Ningsih halus. Namun utusan bangsawan itu bersikeras bahwa hadiah itu adalah hak mutlak Ningsih dan tuannya akan sangat marah jika ia berani kembali ke kota tanpa memberikannya. Ia meletakkan surat resmi perlindungan tanah itu di tangan Ningsih dan menutup jemari gadis itu dengan lembut penuh rasa hormat yang sangat mendalam dan tulus. Mbah Roso menepuk bahu Ningsih dan berbisik pelan memberikan dorongan agar gadis itu menerima anugerah yang telah diturunkan Tuhan melalui perantara keluarga bangsawan tersebut. Terimalah, nak, ini adalah buah dari kesabaran dan ketulusan. Hatimu gunakanlah hadiah ini untuk kebaikan dan jangan pernah melupakan asal-usulmu di desa ini. Nasihatnya. Ningsih meneteskan air mata haru menyadari bahwa hidupnya kini telah berubah dan ia tidak perlu lagi khawatir kelaparan atau kehilangan rumah peninggalan kedua orang tuanya. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada utusan bangsawan dan berjanji akan menggunakan hadiah tersebut dengan sangat bijaksana di masa depan kelak. Malam itu balai desa Wening menjadi saksi bisu bagaimana sebuah kebaikan kecil di malam badai mampu mengalahkan kebohongan besar dan memutarbalikkan nasib seorang gadis miskin. Utusan bangsawan akhirnya berpamitan kepada kepala desa dan seluruh warga. Setelah tugas mulianya selesai diiringi ucapan terima kasih dan doa keselamatan untuk perjalanan pulang mereka. Kereta kuda mewah itu perlahan meninggalkan desa ditarik oleh 4 ekor kuda putih yang memecah kesunyian malam membawa kabar gembira kembali ke ibu kota. Warga desa ikut mengantarkan kepergian rombongan itu dengan melambaikan tangan penuh kegembiraan sebelum akhirnya mereka perlahan bubar kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang tenang. Ningsih dibantu oleh kepala desa dan beberapa pemuda memindahkan ketiga peti hadiah tersebut ke dalam gubuk bambunya yang kini terasa jauh lebih hangat dan aman. Mereka memastikan peti-peti berharga itu diletakkan di sudut ruangan yang paling terlindungi menutupi atap bocor di atasnya agar tidak terkena tetesan air jika hujan turun. Kepala desa berjanji akan mengirimkan beberapa tukang kayu keesokan harinya untuk membantu Ningsih memperbaiki gubuk reyotnya agar menjadi rumah yang layak huni dan sangat kokoh. Ningsih tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua orang yang telah membantunya melewati masa-masa paling sulit dan menakutkan dalam perjalanan hidupnya. Setelah semua orang pulang, Ningsih duduk sendirian di lantai tanah. Dapur kecilnya memandangi 3 peti kayu berisi kekayaan yang baru saja ia dapatkan malam ini. Ia menyentuh sendok kayu cendana di pangkuannya, benda kecil misterius yang telah menjadi kunci pembuka gerbang kebahagiaan dan menyelamatkan kehormatan mendiang ayahnya dari fitnah kejam. Ingatannya kembali melayang pada sosok kakek tua berjubah lusuh yang duduk menggigil di dekat tungku. Apinya menyantap sup singkong dengan sangat lahap di malam badai. Ia tersenyum membayangkan kakek itu ternyata adalah seorang bangsawan besar yang rela menyamar demi menguji kebaikan hati penduduk desa yang dilewatinya dalam perjalanan rahasianya. Malam semakin larut dan udara pegunungan desa Wening kembali terasa dingin menyelimuti gubuk bambu Ningsih yang kini tidak lagi menyimpan rasa takut atau kesedihan mendalam. Gadis itu berdiri dan mematikan lampu minyak di atas mejanya, merebahkan tubuh lelahnya di atas tempat tidur bambu dengan perasaan yang sangat damai dan lega.
Ia memeluk sendok kayu cendana itu di dadanya, menutup mata dengan senyum manis terukir di bibirnya, siap menyambut hari esok yang jauh lebih cerah dan bahagia. Badai kehidupan yang mengerikan telah berlalu, tergantikan oleh pelangi harapan yang akan terus bersinar menerangi setiap langkah Ningsih di desa kelahirannya yang sangat tercinta. Di kejauhan suara jangkrik mulai bersahutan memecah keheningan malam yang pekat, menyenandungkan lagu pengantar tidur bagi seluruh penduduk desa Wening yang telah terlelap dalam alam mimpi. Angin malam yang bertiup lembut menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitar gubuk. Ningsih menciptakan suara gemerisik yang menenangkan jiwa, seolah alam semesta ikut merayakan kemenangan atas kebenaran. Bayangan ketakutan akan pengusiran dan kelaparan kini sirna tanpa bekas, meninggalkan ruang kosong di hati Ningsih yang perlahan terisi penuh oleh harapan dan rasa yang bersyukur. Ia tahu bahwa mulai besok kehidupannya tidak akan sama lagi. Namun ia berjanji tidak akan pernah membiarkan kekayaan mengubah hatinya yang selalu tulus dan sederhana. Bulan purnama bersinar sangat terang di atas langit, menembus celah-celah dinding anyaman bambu gubuk. Ningsih menyinari wajah damainya yang sedang tertidur lelap tanpa ada beban pikiran. Cahaya keperakan itu memantul pelan di atas permukaan peti kayu yang tersimpan rapi di sudut ruangan, menjaga harta benda berharga yang kini menjadi milik sahnya. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, membawa perubahan besar yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Berkat semangkuk sup singkong hangat dan hati yang tulus. Keesokan harinya matahari akan terbit dengan sinar yang lebih hangat, menandai awal dari kebahagiaan abadi bagi gadis yatim piatu penjaga gubuk bambu peninggalan orang tuanya tersebut. Pagi hari setelah malam yang penuh keajaiban itu, matahari terbit memancarkan sinar emasnya menyinari desa Wening dengan kehangatan yang luar biasa. Burung-burung berkicau riang di dahan pepohonan seolah ikut merayakan awal yang baru bagi kehidupan Ningsih yang selama ini dipenuhi penderitaan. Udara pegunungan yang segar berhembus menyapu kabut tipis yang menyelimuti atap-atap rumah warga, membawa aroma tanah basah sisa embun semalam. Ningsih terbangun dari tidur lelapnya dengan perasaan ringan, tanpa ada lagi beban berat yang menekan dadanya seperti hari-hari sebelumnya. Ia membuka jendela gubuk bambunya lebar-lebar, membiarkan cahaya pagi masuk menerangi ruangan kecilnya. Kabar tentang hadiah berlimpah yang diterima oleh Ningsih dari keluarga bangsawan kota menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru desa. Warga desa berbondong-bondong mendatangi halaman gubuk Ningsih sejak pagi hari, bukan untuk meminta bagian melainkan untuk memberikan ucapan selamat yang tulus. Mereka membawa berbagai macam hasil bumi yang baru dipanen sebagai bentuk rasa syukur atas kebaikan hati Ningsih yang membawa nama baik desa. Ningsih menyambut kedatangan para tetangganya itu dengan senyum manis dan kerendahan hati yang tidak pernah berubah meskipun kini ia telah menjadi kaya raya. Ia mempersilakan mereka duduk di tikar yang digelar di halaman. Kepala desa beserta beberapa pemuda desa datang membawa peralatan pertukangan lengkap seperti palu gergaji dan paku kayu yang tajam. Sesuai dengan janjinya, semalam kepala desa memimpin langsung proses perbaikan gubuk bambu Ningsih agar menjadi rumah kayu yang jauh lebih kokoh. Mereka mulai membongkar atap daun rumbia yang sudah bocor di sana-sini dan menggantinya dengan genteng tanah liat yang kuat menahan hujan badai. Dinding anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan rayap perlahan-lahan diganti dengan papan kayu jati berkualitas tinggi yang dibeli dari pasar kecamatan terdekat. Suasana gotong royong itu terasa sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Meskipun memiliki harta yang sangat berlimpah, Ningsih sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan desa Wening dan pindah ke kota besar. Baginya desa ini adalah tanah kelahirannya yang menyimpan jutaan kenangan indah bersama mendiang kedua orang tuanya yang tidak ternilai harganya. Ia menggunakan sebagian kepingan emas mawar tersebut untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah para pekerja yang membantunya membangun rumah baru. Sebagian lagi ia sisihkan untuk membantu warga desa yang sedang kesulitan ekonomi seperti janda tua dan anak-anak yatim piatu yang membutuhkan makanan. Kebaikan hatinya semakin membuat seluruh penduduk desa sangat menghormati dan menyayanginya. Sementara itu, nasib Pikanti menjadi buah bibir di kalangan ibu-ibu desa yang sering berkumpul di sumur umum setiap pagi. Sejak kejadian memalukan di balai desa malam itu, Pikanti mengurung diri di dalam rumah mewahnya dan tidak pernah berani keluar. Rasa malu yang teramat sangat telah menghancurkan kesombongannya, membuat ia menyadari bahwa harta yang dikumpulkan dengan cara licik tidak akan membawa ketenangan.
Sesekali warga melihatnya mengintip dari balik tirai jendela dengan tatapan kosong penuh penyesalan melihat Ningsih kini hidup bahagia dan dihormati semua orang. Tidak ada seorang pun yang merasa kasihan padanya karena perbuatannya sendiri. Hari berganti minggu dan gubuk reot Ningsih kini telah berubah menjadi sebuah rumah kayu jati yang sangat indah dan asri. Rumah itu memiliki teras yang luas dengan tiang-tiang penyangga berukir sederhana, namun elegan memancarkan aura ketenangan bagi siapa saja yang melihatnya. Di halaman depan Ningsih menanam berbagai macam bunga warna-warni seperti melati mawar dan cempaka yang selalu mekar menyebarkan aroma harum setiap pagi. Ia juga membuat sebuah sumur baru yang airnya sangat jernih dan manis, sengaja dibangun di dekat pagar agar warga desa bisa ikut memanfaatkannya. Rumah baru itu menjadi pusat kebahagiaan di desa Wening. Setiap sore menjelang senja rumah Ningsih selalu ramai dikunjungi oleh anak-anak desa yang ingin bermain di halaman luasnya yang bersih. Ningsih dengan senang hati membagikan kue-kue manis yang ia buat sendiri menggunakan bahan-bahan terbaik untuk menyenangkan hati anak-anak kecil tersebut. Suara tawa riang mereka menggema memecah keheningan sore, menjadi hiburan tersendiri bagi Ningsih yang kini tidak lagi merasa kesepian hidup sendirian. Ia sering menceritakan dongeng-dongeng pengantar tidur tentang keberanian dan kebaikan hati, agar anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang jujur, serta peduli sesama. Kehidupan Ningsih kini dipenuhi oleh kehangatan cinta dari orang-orang di sekitarnya. Mbah Roso sering berkunjung ke rumah Ningsih pada waktu sore hari, untuk sekadar mengobrol dan menikmati secangkir teh melati hangat. Pria tua bijaksana itu selalu membawa singkong rebus atau pisang goreng hasil panen dari kebunnya sendiri sebagai teman minum teh mereka. Mereka akan duduk berdua di kursi kayu teras depan memandangi hamparan sawah hijau yang membentang luas di bawah langit senja yang keemasan. Ningsih selalu mendengarkan setiap petuah dan nasihat Mbah Roso, dengan saksama menganggap pria tua itu sebagai pengganti sosok ayah yang sangat dirindukannya. Ikatan batin antara keduanya semakin kuat seperti keluarga kandung sendiri. Lihatlah rumahmu yang baru ini. Nak, sangat kokoh dan indah persis seperti hatimu yang tidak pernah menyerah pada keadaan sesulit apapun, kata Mbah Roso. Pria tua itu menyesap teh hangatnya perlahan merasakan aroma melati yang menenangkan pikiran setelah seharian bekerja membersihkan ladang di lereng bukit. Ningsih tersenyum lembut menatap ukiran tiang rumahnya menyadari bahwa semua keindahan ini berawal dari keikhlasannya memberikan semangkuk sup singkong malam itu. Ini semua juga berkat doa dan dukungan Mbah Roso yang selalu menemani hamba di saat-saat paling gelap dalam hidup hamba. Jawab Ningsih sopan. Ia menuangkan kembali teh ke cangkir kakek tersebut. Ningsih juga menyisihkan sebagian uangnya untuk memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak dan berlumpur setiap kali musim hujan tiba mengguyur wilayah mereka. Ia mengumpulkan para pemuda desa untuk bergotong royong menyusun batu-batu kali menjadi jalan setapak yang kuat, sehingga warga bisa berjalan dengan aman. Tindakan nyata Ningsih ini membuat kehidupan perekonomian desa Wening menjadi lebih lancar, karena para petani kini bisa membawa hasil panen ke pasar dengan mudah. Nama Ningsih tidak hanya dikenal sebagai penyelamat bangsawan, tetapi juga sebagai pahlawan desa yang membawa perubahan besar menuju kesejahteraan bersama tanpa pamrih sedikitpun. Pada suatu hari seorang utusan dari kota kembali datang mengunjungi desa Wening, namun kali ini tanpa kereta kuda mewah yang mencolok. Utusan itu hanya menunggangi seekor kuda coklat biasa membawa sebuah bingkisan kecil yang dibungkus dengan kain sutra berwarna biru muda cerah. Ia langsung menuju ke rumah kayu Ningsih dan menyerahkan bingkisan tersebut atas perintah langsung dari tuan bangsawan besar yang pernah ditolongnya. Utusan itu mengatakan bahwa sang bangsawan sangat bangga mendengar kabar tentang kedermawanan Ningsih dalam menggunakan hadiah yang telah diberikan beberapa bulan lalu. Ningsih menerima bingkisan itu dengan rasa hormat dan terima kasih mendalam. Setelah utusan itu pergi, Ningsih membuka bingkisan kain sutra biru muda tersebut di ruang tamu rumahnya disaksikan oleh Mbah Roso. Di dalamnya terdapat sebuah cermin perak berukir indah dan sepucuk surat yang ditulis langsung oleh tangan sang bangsawan besar kota itu. Surat itu berisi ucapan terima kasih yang tidak berkesudahan dan pujian atas kemuliaan hati Ningsih yang telah menginspirasi keluarganya untuk lebih banyak berbagi. Cermin perak itu melambangkan cerminan hati Ningsih yang jernih dan tidak pernah berubah meskipun ia kini telah memiliki segalanya di dunia ini.
Ningsih meletakkan surat itu di dekat tempat penyimpanan sendok kayu cendananya. Sendok kayu cendana pusaka milik keluarga bangsawan itu, kini disimpan dengan sangat aman di dalam sebuah kotak kaca kecil di ruang tamu. Ningsih tidak pernah berniat untuk menjualnya berapapun harga yang ditawarkan oleh para pedagang barang antik yang sesekali mampir ke desanya. Benda misterius itu menjadi pengingat abadi baginya bahwa di balik setiap kesulitan hidup yang datang pasti ada rencana indah yang telah disiapkan. Aroma cendana dari sendok kayu itu masih sering tercium samar-samar memenuhi ruangan, memberikan ketenangan dan kedamaian tersendiri bagi siapapun yang berkunjung ke sana. Benda itu kini menjadi simbol pelindung bagi rumah tangga Ningsih. Waktu terus berlalu dan musim panen raya akhirnya tiba di Desa Wening, membawa kegembiraan yang luar biasa bagi seluruh penduduknya. Padi di sawah menguning keemasan, siap untuk disabit dan dikumpulkan ke dalam lumbung desa sebagai persediaan makanan selama musim kemarau panjang nanti. Ningsih tidak lagi bekerja sebagai buruh tani kasar, namun ia tetap turun ke sawah, ikut membantu para tetangganya memanen padi bersama-sama. Ia mengenakan caping bambu dan baju sederhana berbaur dengan warga desa lainnya tanpa menunjukkan kesombongan atau jarak sosial akibat kekayaannya. Keringat yang menetes di dahinya menghapus semua sekat perbedaan di antara mereka. Untuk merayakan keberhasilan panen raya tahun ini, Ningsih berinisiatif menggelar acara syukuran besar-besaran di halaman rumahnya yang sangat luas tersebut. Ia mengundang seluruh penduduk Desa Wening tanpa terkecuali untuk makan bersama, menikmati berbagai macam hidangan lezat yang dimasak oleh ibu-ibu desa. Ningsih menyumbangkan beberapa ekor kambing gemuk dan puluhan ekor ayam kampung untuk dijadikan lauk pauk yang berlimpah memanjakan perut seluruh warga. Asap pembakaran daging mengepul ke udara membawa aroma sedap yang menggugah selera, membuat suasana desa menjadi sangat meriah dan penuh sukacita. Semua orang berkumpul dengan wajah berseri-seri melupakan segala kelelahan setelah bekerja keras. Bahkan Ningsih tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada Bikanti dan tetap mengirimkan utusan untuk menjemput bibinya itu agar ikut hadir. Awalnya Bikanti merasa sangat malu dan ragu untuk datang. Namun bujukan lembut dari para tetangga akhirnya meluluhkan hati wanita paruh baya itu. Saat Bikanti melangkah masuk ke halaman rumah Ningsih, dengan langkah gontai Ningsih langsung menyambutnya dengan pelukan hangat, tanpa kata-kata celaan. "Bibi, marilah kita lupakan semua hal buruk yang telah berlalu, dan mari kita makan malam bersama keluarga besar desa ini," ucap Ningsih tulus. Pelukan itu membuat air mata penyesalan Bikanti tumpah seketika di pelukan keponakannya. Bikanti menangis terseduh-seduh meminta maaf atas semua perbuatan kejam dan keserakahannya di masa lalu yang hampir menghancurkan hidup Ningsih. Ia menyadari bahwa harta kekayaan tidak ada artinya jika ia harus hidup dalam kebencian dan dijauhi oleh seluruh masyarakat di lingkungannya. Ningsih menghapus air mata bibinya dan menuntunnya untuk duduk di barisan depan bergabung bersama warga desa lainnya, yang kini menatapnya lebih ramah. Pemaafan Ningsih malam itu menjadi obat penyembuh luka batin bagi seluruh warga desa, menghilangkan semua kebencian dan sisa-sisa amarah di hati mereka. Desa Wening kini benar-benar bersih dari segala macam permusuhan dan niat jahat. Acara syukuran itu berlangsung hingga larut malam, diisi dengan pertunjukan musik tradisional dan tarian daerah yang dibawakan oleh para pemuda desa. Suara gendang dan seruling bambu mengalun merdu, memecah keheningan malam pegunungan, menciptakan suasana magis yang sangat indah dan sulit untuk dilupakan. Anak-anak kecil berlarian memegang obor kecil bermain kejar-kejaran di sekitar halaman, sementara orang tua mereka duduk bersila menikmati hidangan penutup yang manis. Ningsih duduk di samping Mbah Roso dan kepala desa memandangi kebahagiaan yang terpancar dari wajah seluruh penduduk desa dengan hati yang penuh syukur. Malam itu benar-benar menjadi malam yang paling sempurna bagi mereka semua. Setelah acara syukuran selesai, dan warga desa mulai pulang ke rumah masing-masing, suasana rumah Ningsih kembali tenang dan sangat damai. Bulan purnama bersinar terang di langit malam tanpa awan, menyinari bumi dengan cahaya keperakan yang lembut dan menyejukkan pandangan mata. Ningsih membereskan sisa-sisa piring kotor dibantu oleh beberapa ibu desa yang dengan sukarela menawarkan tenaga mereka sebelum kembali ke rumah masing-masing. Angin malam yang berhembus pelan membawa aroma bunga melati dari taman depan, menyegarkan tubuh Ningsih yang sedikit lelah, namun sangat bahagia malam itu.
Ia berjalan menuju sumur untuk mencuci wajah dan kaki, sebelum beristirahat di kamarnya yang nyaman. Di teras depan Mbah Roso masih duduk santai menghisap rokok linting daun kawungnya sambil memandang jauh ke arah hamparan sawah yang gelap. Pria tua itu sengaja belum pulang karena ingin memastikan Ningsih telah menyelesaikan semua pekerjaannya dan mengunci pintu rumah dengan rapat. Ningsih datang membawakan secangkir air jahe hangat untuk mengusir hawa dingin malam yang mulai meresap perlahan menembus pori-pori kulit keriput kakek tersebut. Minumlah ini Mbah, udara malam ini cukup dingin, jangan sampai kesehatan Mbah terganggu setelah acara besar hari ini, kata Ningsih penuh perhatian. Ia duduk di kursi kayu sebelah Mbah Roso menemani malam yang semakin larut. Mbah Roso menerima cangkir tanah liat berisi air jahe itu, dengan senyum kecil menikmati kehangatan yang menjalar perlahan di telapak tangannya. Ia menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam, mengingat kembali runtutan kejadian luar biasa yang telah mengubah sejarah Desa Wening secara keseluruhan. Dari sebuah malam badai yang menakutkan hingga datangnya utusan bangsawan yang membawa keadilan, semuanya seolah telah diatur oleh tangan tak terlihat di atas sana. Alam semesta ini memang memiliki cara yang sangat misterius untuk mengembalikan kebaikan kepada pemiliknya pada waktu yang paling tepat. Gumam Mbah Roso pelan. Ningsih mendengarkan gumaman itu dengan penuh penghayatan dan persetujuan. Kehidupan di Desa Wening kini berjalan dengan sangat harmonis layaknya aliran sungai yang tenang dan jernih tanpa ada riak kebencian sedikitpun. Setiap penduduk saling membantu satu sama lain, mengedepankan asas kekeluargaan yang semakin erat berkat contoh teladan yang diberikan oleh Ningsih setiap hari. Gubuk bambu reot yang dulu menjadi saksi bisu kemiskinan dan penderitaan kini telah menjelma menjadi simbol harapan dan kebaikan hati tanpa batas. Ningsih membuktikan bahwa kekayaan materi tidak akan pernah mampu mengalahkan kekayaan hati yang dipenuhi oleh rasa syukur, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia menjaga rumah itu dengan penuh cinta seperti janjinya kepada mendiang ayahnya. Angin malam bertiup semakin sejuk menyapu dedaunan pohon mangga di pekarangan rumah, membuat suara gemerisik pelan yang memecah kesunyian malam pegunungan. Ningsih menarik selendang batiknya lebih rapat untuk menutupi bahunya dari hembusan angin sambil terus memandangi kerlip kunang-kunang yang menari di sekitar taman bunga. Ia merasa hidupnya kini sangat lengkap dan sempurna, tidak ada lagi ketakutan akan ancaman atau kelaparan yang dulu sering menghantuinya setiap malam. Terima kasih Tuhan atas semua berkah dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada hamba dan desa kecil ini, bisik Ningsih tulus dalam doanya. Kedamaian batinnya kini lebih berharga dari kepingan emas mawar manapun. Mbah Roso meletakkan cangkir jahenya yang sudah kosong di atas meja kayu, lalu bangkit berdiri perlahan untuk bersiap pulang ke rumahnya. Ningsih ikut berdiri dan meraih tangan pria tua itu, mencium punggung tangannya dengan penuh taksim sebagai tanda hormat dari seorang anak kepada orang tua. Tidurlah, nak, esok hari matahari akan kembali bersinar membawa harapan baru untuk kita semua. Jaga kesehatanmu baik-baik, pesan Mbah Roso sambil menepuk pelan bahu Ningsih. Pria tua bijaksana itu kemudian melangkah pelan menyusuri jalan setapak desa yang diterangi cahaya bulan menghilang di balik tikungan jalan yang rimbun oleh pepohonan. Ningsih berdiri di teras rumahnya, sejenak memastikan langkah kaki Mbah Roso tidak terdengar lagi sebelum ia masuk dan mengunci pintu kayunya. Suasana desa benar-benar telah kembali tenang, menyisakan kedamaian yang mendalam setelah melewati berbagai rintangan yang menguji kesabaran dan ketulusan hati. Ningsih mematikan lampu minyak di ruang tamu dan melangkah ke kamarnya membawa serta perasaan lega yang luar biasa malam ini. Kisah mangkuk sup hangat itu pun akhirnya menjadi cerita indah yang akan terus dikenang selamanya di desa. Kebaikan kecil di malam badai sungguh telah membawa cahaya yang abadi bagi desa kita, gumam Mbah Roso dari kejauhan.